Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi wasaddid lisani wa hadi qalbi wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una ya qayyumu fala yafutu syai'un min ilmihi wa la yauduh ya mubdi al bada'i lam yabghi fi insyaiha amana min khalqih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para pemirsa, kita kembali lagi di channel Belajar Islam dari Dasar, dan mana pada kesempatan ini kita masih berada dalam bahasan Mabadi'u ilmu fikih, prinsip-prinsip dasar ilmu fikih yang 10 poin, di mana kita telah membahas poin yang pertama, yaitu definisi fikih. Maka kesempatan kali ini kita akan menginjak kepada pembahasan kedua, yaitu maudhu'uhu atau objek daripada kajian ilmu fikih. Kita langsung baca aja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maudhu'uhu af'alul mukallafina. Adapun objek atau sasaran ilmu fikih itu, af'alul mukallafina adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf atau perbuatan-perbuatan mukallaf. Jadi sekali lagi, sasaran atau objek daripada ilmu fikih itu adalah pekerjaan mukallaf atau perbuatan-perbuatan mukallaf yang terkait oleh hukum syara. Sekali lagi, sasaran ilmu fikih itu adalah perbuatan-perbuatan mukallaf yang terkait oleh hukum syara, yang mana ini diistilahkan dalam ilmu ushul fikih itu sebagai mahkum fih. Jadi bahasanya itu fikih bukan kepada orangnya, tapi kepada pekerjaannya. Kemudian, siapakah mukallaf tadi? Siapakah mukallaf tadi itu? Dan apa mukallaf itu? Gitu. Jadi harus diingat, ya, harus dipahami, ada istilah mukallaf, ada istilah mu'allaf. Itu jauh sekali maknanya. Jadi kita sering mendengar istilah mu'allaf, sering mendengar istilah mukallaf, itu sangat jauh maknanya gitu. Adapun istilah mukallaf adalah orang-orang yang terkait dengan hukum syara. Ya, mukallaf itu adalah orang-orang yang terkait dengan hukum syara, baik berbentuk perintah ataupun berbentuk larangan. Dan ini suka diistilahkan sebagai mahkum alaih, ya, kalau dalam ilmu ushul fikih. Selanjutnya, si mukallaf ini, orang yang sudah terkena beban hukum syara ini, dia akan bertanggung jawab atas segala macam perbuatannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Sekecil apapun yang ia perbuat, ya, entah yang baiknya, entah yang buruknya, maka ia akan menerima konsekuensinya. Sebagaimana Allah katakan, Allah firman dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat dzarrah,
daroh itu sesuatu yang sangat kecil, maka ia pasti akan melihatnya, pasti dia akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan begitu pun barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat zarah, maka pasti ia akan melihatnya atau dia akan menerima balasannya. Nah, maksud man di sini ya, waman atau faman itu barang siapa. Maksud barang siapa itu adalah orang yang mukallaf. Tidak semua orang. Tidak semua orang, itu orang mukallaf. Golongan mukallaf, golongan orang yang terkait oleh hukum. Adapun orang yang tidak terkait oleh hukum, maka dia tidak diteruskan. Dia tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya, sejahat apapun, seburuk apapun perbuatannya. Kalau dia tidak mukallaf, maka dia tidak akan menerima tanggung jawab atas perbuatannya. Jadi yang menerima tanggung jawab itu adalah orang yang mukallaf. Begitu. Terus apakah semua orang di dunia ini adalah termasuk mukallaf? Tidak. Ya, tidak semua orang tergolong ke dalam golongan mukallaf. Ada 3 syarat orang menjadi mukallaf. Yang pertama adalah orang yang telah balik. Orang yang telah balik, ya. Syarat mukallaf itu pertama orang yang telah balik, dan balik ini pun ditandai dengan 3 perkara. Yang pertama, dia sudah berumur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, dia pernah mimpi basah. Nah, baik laki-laki atau perempuan, minimal umurnya 9 tahun. Yang ketiga, bagi perempuan yang sudah keluar darah haid minimal umur 9 tahun. Inilah yang disebutkan orang yang telah balik. Ya, syarat-syarat orang yang balik gitu. Jadi syarat mukallaf itu harus balik, dan balik pun mempunyai syarat, yaitu tiga sebab menjadikan orang menjadi balik. Tadi disebutkan sekali lagi, orang yang telah berumur 15 tahun. Yang kedua, telah pernah mimpi jima. Yang ketiga, telah keluar darah haid bagi perempuan. Nah, inilah disebut orang balik. Nah, ketika itu orang sudah balik, maka dia udah terkena tuntutan syarat, tuntutan hukum syarat. Kalau waktunya sholat, ya wajib sholat. Ya, kalau waktunya puasa Ramadan, maka dia udah wajib puasa Ramadan. Ya, kalau dia punya harta, terus dia udah nisab ya, untuk berzakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan agama, maka wajib ditinggalkan. Ya, tidak boleh berbuat yang melanggar hukum agama. Kenapa? Karena dia telah mempunyai catatan amal. Itulah syarat pertama dari seorang mukallaf. Yang kedua, syarat mukallaf itu adalah berakal sehat. Andai kata orang udah balik tapi tidak berakal sehat, ya tidak mukallaf juga. Ya, tidak berakal sehat, ya tidak mukallaf juga. Tidak ada tuntutan bagi orang-orang gila. Tidak ada tuntutan ya di dunia di akhirat bagi orang-orang yang gila. Sejahat apapun, seburuk apapun orang yang tidak berakal, maka tidak ada tuntutan. Dunia akhirat tidak ada. Jadi kalau kita ingin hidup bebas, ya tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau ngaji segala macam, ya caranya harus gila dulu. Caranya harus gila dulu, baru bebas. Silakan, mau tidak sholat, mau mencuri gitu, mau judi, minuman keras, bebas. Kalau orang gila, tapi naudzubillah min dzalik, ya.
akal yang ada pada diri kita adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah ya dengan cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalil mengenai orang yang tidak berakal itu tidak terkena hukuman, tidak terkena hukum syara adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-kalamu an thalathatin." Ya, rufi al-kalamu an thalathatin. Kolam akan diangkat dari 3 orang. Kolam akan diangkat dari 3 golongan. Artinya 3 golongan orang ini tidak akan dituliskan amalnya. Ya, yang pertama anina ini. Ya, kolam akan diangkat dari orang yang tidur. Gitu. Orang yang tidur itu perbuatannya tidak dituliskan baik buruknya. Kalau orang yang tidur ngigo, maki-maki orang, ya, atau ngomongin keburukan orang, ghibah istilahnya, dia tidak berdosa karena dia tidak lagi dalam kondisi sadar. Sekalipun dia tidak sholat, ya, contohnya misalnya dia sholat sebelum, contohnya dia tidur sebelum waktu zuhur, karena saking nyenyaknya tidur sampai-sampai bangunnya setelah asar. Benar-benar dia tidur, adzan tidak terdengar. Ya, orang yang ngebangunin nggak ada. Tiba-tiba dia bangun setelah asar. Sholat zuhurnya bagaimana? Ditinggalin, dosa tidak? Tidak. Orang itu tidak ada tuntutan. Makanya daripada udzur sholat itu adalah tidur. Seperti orang yang subuh, ketinggalan subuh, ya, dia benar-benar tidak mendengar adzan, tidak mendengar qomat, tidak ada yang membangunkan. Ya, tidur terlelap, bangun pagi jam 8. Dia tidak subuh, bangun, tidak dosa. Kalau tidak mendengar adzan. Tapi kalau udah mendengar adzan, lantas dia tidur terus, nanti sebentar lagi, baru adzan ini, baru qomat ini, baru wiridan, ternyata kelelap tidur sampai siang. Ya, itu yang dosa itu. Ya, selama dia tidak sadar tidak dosa. Bangun jam 8, ya, tidak, belum subuh, nggak dosa. Sholat aja jam 8. Ya, nah itu termasuk pada sholat qadha, ya, maksudnya itu. Jam 8 sholat aja, tidak berdosa. Asal benar-benar tidur gitu. Tidurnya pun sebelum waktu sholat, ya. Kalau udah masuk waktu sholat terus dia tidur, ya, lantas kebablasan, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Jadi orang itu tidak ditulis namanya, baik buruknya tidak ditulis. Gitu. Membunuh lagi sholat lagi tidur, ya tidak dosa. Gitu. Seandainya, ya, gitu. Yang kedua, itu diangkat kolam itu anis sobi hatta yahtalima, dari anak kecil gitu, sehingga dia ihtilam, sehingga dia mimpi basah. Jadi anak kecil, ya, anak kecil, ya, yang belum umur 15 tahun gitu, ya, itu tidak dikenai hukum. Baik buruk perbuatannya tidak ada tanggung jawab, namanya juga anak. Cuma kewajibannya, ya, mengarah kepada ibu bapaknya. Setelah anak beranjak tamyiz, ya, dia sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa BAB sendiri, bisa istinja sendiri, itu artinya sudah tamyiz, sudah mengerti yang baik yang buruk. Maka kewajiban atas amal yang baik itu adalah mengarah kepada orang tuanya. Wajib mengarahkan anaknya untuk belajar berbuat baik, baik yang hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Bahkan wajib bagi orang tua melarang anak-anaknya yang sudah tamyiz
melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi urusannya urusan pendidikan ini, bukan urusan kewajiban secara pribadi anaknya. Itu hanya kewajiban untuk orang tua. Ketika anak umurnya udah 7 tahun, terus dia tidak sholat, terus orang tuanya tidak memerintahkan, yang dosa siapa? Bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kemudian anak tersebut sudah menganjak umur 10 tahun, ya, masih tidak sholat, lantas orang tuanya tidak menyuruh dan tidak memberikan hukuman ya sewajarnya, maka yang dosa bukan anaknya tapi orang tuanya. Nah, jadi kewajibannya kepada orang tua untuk mendidik. Terus si orang tua wajib mengajarkan sunnah-sunnah ya kepada anak, mulai sunnah memakai siwak, ya segala macam sunnah, ya itu memakai pakaian ya secara sunnah, itu memakai sandal secara sunnah, itu wajib diajarkan kepada anak, gitu. Walaupun hukumnya sunnah, dan wajib kepada orang tua untuk melarang anak-anaknya berbuat yang diharamkan, berbuat buruk, gitu, berkata buruk, gitu, berbohong, gitu ya, mencuri, ya, fitnah segala macam, itu wajib dilarang. Nah, walaupun bagi anaknya sendiri tidak dosa, tapi yang dosa itu orang tuanya karena tidak melarang. Itu bagi anak-anak yang masih kecil. Ya, jadi diangkat kalam itu dari anak-anak sehingga dia pernah mimpi basah. Yang ketiga, wa adil majnuni hatta yaqila. Kolam itu akan diangkat dari orang yang gila sampai dia berakal. Ini hadis Nabi mengenai orang gila yang tidak terkena hukum. Jadi orang gila itu tidak punya amal baik, tidak punya amal buruk. Ya, tidak punya amal baik, tidak punya amal buruk. Bagaimana kalau dia mati dalam keadaan gila? Ya, tidak akan disiksa. Itu asal benar-benar gila dari kecil sampai dewasa. Jadi masa-masa gilanya itu yang tidak tuliskan. Itulah ya, itu syarat yang kedua menjadi orang mukallaf, yaitu berakal sehat. Yang ketiga, syarat daripada mukallaf itu adalah telah sampai kepadanya dakwah Rasul, telah sampai kepadanya dakwah Islamiyah. Gitu. Jadi dia sudah tersentuh oleh dakwah Islamiyah, baik oleh Rasul langsung atau para pendakwah-pendakwah sebagai penerus daripada Rasulullah SAW. Apabila ada sebagian orang atau sekelompok orang yang tidak terjangkau oleh dakwah Islamiyah, ya, maka kelompok tersebut tidak menjadi sebagai mukallaf, tidak tergolong mukallaf, walaupun dia baligh, ya, walaupun dia berakal sehat, ya, karena dia tidak mengenal Islam dan dia tidak pernah mendengar informasi mengenai Islam, tidak ada yang mengajak kepada agama Islam, dia mau bagaimana? Bukan salah dia, ya, bukan salah dia. Makanya dia tidak terkena tuntutan hukum, ya. Dan ada dua kemungkinan, ya, orang-orang yang tidak terjangkau dengan dakwah Islamiyah. Pertama, karena dia di mana dia tinggal, tempat yang ditinggalinya terpencil. Biasanya orang-orang yang tinggal di pedalaman, terisolir daerahnya, sehingga dakwah Islamiyah tidak masuk. Yang kedua, orang yang tidak mempunyai indera penglihatan dan indera pendengaran. Orang tidak bisa melihat, orang tidak bisa mendengar, ya, mau nyampai bagaimana dakwah Islamiyah.
Jadi orang yang buta, orang yang tuli, ya bersamaan, ya, dia tidak mukallaf, dia tidak terkena beban hukum syara, tidak wajib sholat, tidak wajib zakat. Ya bagaimana caranya menyampaikannya? Kalau orang yang punya penglihatan saja, tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai pendengaran, bisa sampai dakwahnya dengan cara isyarah. Benar tidak? Ya, orang yang tidak bisa mendengar, ya dikasih tahu dengan bahasa ya nggak mendengar, ya halo-halo ya nggak mendengar, tapi bisa diisarahkan. Ada bahasa isarah yang akan dia pahami, yang gini-ginilah, gini-gini ya, gini-gini itu kan, itu bukan sembarangan, ya itu ada artinya, kita aja yang nggak tahu, ya tapi oleh orang-orang yang ahli, ya itu ada istilahnya, gitu. Orang yang tuli bisa mengerti gitu, dengan bahasa isyarat. Lantas orang yang tidak punya penglihatan,